Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita bacakan hadis dari Sahih Sunan Abu Daud. Hadis nomor 12 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sungguh aku pernah naik ke atas rumah lalu aku melihat Rasulullah SAW sedang duduk di atas dua buah bata sambil menghadap ke Baitul Maqdis untuk buang hajat. Hadis nomor 13 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah melarang kami menghadap ke kiblat ketika buang air kecil. Lalu aku pernah melihat beliau SAW menghadap kiblat 1 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Hadis nomor 14 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW apabila hendak buang hajat, beliau SAW tidak mengangkat pakaiannya sehingga mendekati tanah tempat buang hajat. Hadis nomor 16 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu ketika ada seorang laki-laki melewati Nabi SAW yang sedang buang air kecil. Kemudian dia memberi salam, namun beliau SAW tidak menjawabnya. Dalam suatu riwayat bahwa Nabi SAW bertayamum, kemudian beliau menjawab salam orang tersebut. Lanjut ke hadis nomor 17 dari Muhajir bin Kunfuz, bahwa dia pernah mendatangi Nabi SAW ketika beliau SAW sedang buang air kecil. Selain dia memberi salam kepadanya, namun beliau Rasulullah SAW tidak menjawabnya sehingga selesai berwudu. Kemudian beliau SAW meminta maaf seraya bersabda, sesungguhnya saya tidak suka menyebut nama Allah Azza wa Jalla kecuali dalam keadaan suci. Hadis nomor 18 dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap waktu. Hadis nomor 20 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW pernah melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda bahwa kedua orang dalam kubur ini sedang disiksa. Keduanya disiksa bukanlah karena dosa besar. Adapun orang ini disiksa karena tidak menutup diri atau menjaga saat buang air kecil. Sedangkan yang ini karena suka mengadu domba. Setelah itu beliau SAW meminta pelepah kurma yang masih basah, kemudian membelahnya menjadi dua bagian. Lalu beliau SAW bersabda, semoga siksaan mereka berdua diringankan sebelum pelepah kurma ini kering. Dalam redaksi lain disebutkan menutup diri ketika buang air kecil. Hadis nomor 21 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW dengan maksud yang sama. Beliau SAW bersabda, dia tidak bersembunyi menutup aurat sewaktu buang air kecil. Dalam lafaz lain disebutkan dia tidak menutup diri atau menjaga dari kencingnya. Dalam lafaz lain dikatakan tidak menjauhinya. Sahih muttafaq alaih, silahkan lihat hadis sebelumnya. Hadis nomor 22 dari Abdurrahman bin Hasanah, beliau berkata, aku pernah bersama Amru bin Ash pergi menemui Nabi SAW. Maka beliau SAW keluar membawa perisai dari kulit, kemudian pergi buang air kecil bersembunyi di balik perisai itu. Maka kami berkata, lihatlah, beliau SAW buang air kecil seperti perempuan yang sedang buang air kecil. Lalu beliau SAW mendengar perbincangan kami, maka beliau SAW bersabda, apakah kamu tidak mengetahui azab yang pernah diterima oleh seorang dari Bani Israel? Biasanya apabila mereka terkena air kencing, mereka memotong bagian yang terkena atau percikan najis air kencing itu. Lalu orang tersebut melarang mereka memotongnya, maka dia disiksa dalam kuburnya. Sahih mauquf. Imam Bukhari dan Muslim memandangnya sebagai hadis mausul, tapi dengan redaksi pakaian salah seorang di antara mereka. Dalam satu riwayat disebutkan kulit salah seorang di antara mereka.
sedangkan dalam riwayat lainnya disebutkan badan salah seorang di antara mereka. Hadis nomor 23 dari Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah mendatangi kompos dalam kurung tempat pembuangan sampah dari suatu kaum. Lalu beliau SAW buang air kecil dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau SAW meminta air untuk membasuh kedua sepatu beliau. Abu Daud dan Musaddad berkata, Uzaifah berkata, maka aku pergi menjauhkan diri dari beliau SAW, lalu memanggil aku, sehingga aku berada dekat tumit beliau. Demikian untuk pembahasan hadis dari Sahih Sunan Abu Daud untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.